Mereka takut rakyat bisa bersatu dan menuntut kemerdekaan secara besar-besaran. Tahun 1931, Soekarno dibawa ke Ende, Pulau Flores, itu tempat yang jauh banget dari Jawa, supaya ruang geraknya itu dibatasi, guys. Tapi penjara dan pengasingan gak bikin Soekarno diem, guys. Justru di situ pikirannya makin matang. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Aziza. Jadi hari ini aku mau bawain kisah tentang seorang tokoh yang suaranya pernah bikin penjajah ketar-ketir. Lewat kata-katanya, rakyat mulai berani melawan, dan lewat pikirannya, lahir kesadaran bahwa bangsa ini pantas untuk merdeka. Jadi hari ini aku mau bawain kisah I.R. Soekarno, sang proklamator dan presiden pertama Indonesia. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah like video ini, komen pendapat kalian untuk cerita ini nantinya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. I.R. Soekarno lahir dengan nama Koesno Sosrodihardjo pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Waktu itu, Indonesia masih dijajah Belanda. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru sekolah rakyat yang berpikiran maju. Sedangkan ibunya bernama Ida Ayu Nyomanrai, perempuan Bali dari keluarga Brahmana. Soekarno kecil sebenarnya sempat sakit-sakitan, guys. Karena sering sakit, namanya diganti. Jadi Koesno menjadi Soekarno, dengan harapan hidupnya jadi lebih kuat. Dan ternyata guys, nama itu benar-benar jadi besar. Sejak kecil, Soekarno tumbuh di lingkungan yang unik. Ayahnya nasionalis dan ibunya religius. Dari sini guys, Soekarno belajar dua hal penting, yaitu pikiran terbuka dan keyakinan yang kuat. Soekarno dikenal cerdas dan cepat menangkap pelajaran. Beliau sekolah di ELS, sekolah Belanda, lalu lanjut ke HBS di Surabaya. Disinilah hidupnya berubah guys. Di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah HOS Djokroaminoto, tokoh Sarekat Islam. Rumah ini bukan rumah biasa guys. Tiap malam isinya diskusi politik, perlawanan, dan ide kemerdekaan. Jadi bisa dibilang rumah Djokroaminoto itu sekolah politik pertama Soekarno. Di sana Soekarno belajar ngomong di depan orang, debat, dan menyusun gagasan. Soekarno muda mulai sadar satu hal, yaitu bangsa ini nggak bodoh, cuma dibikin bodoh guys. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan kuliah ke THS Bandung, kalau sekarang ITB, dan meraih gelar insinyur. Soekarno resmi meraih gelar insinyur teknik sipil pada 25 Mei 1926. Soekarno mendaftar kembali setelah sempat keluar guys, dan lulus bersama 8 orang lainnya dalam wisuda tanggal 3 Juli 1926. Soekarno adalah salah satu lulusan teknik sipil pribumi yang disegani saat itu. Tapi jujur aja, dunia teknik bukan cinta utamanya. Politik dan pergerakanlah yang bikin dia hidup. Tahun 1927, Soekarno mendirikan PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia. Tujuannya cuma satu, yaitu Indonesia Merdeka. Soekarno dikenal sebagai orang yang punya kekuatan berbicara luar biasa guys. Ketika Soekarno mengajak rakyat untuk bangkit, bicara tentang kemerdekaan, dan menantang penjajahan Belanda. Gaya bicaranya tuh bukan bahasa politik yang ngebingungin orang ya guys, tapi bahasa yang bisa dimengerti langsung oleh rakyat banyak. Mulai dari para buruh, petani, sampai anak-anak muda. Karena itu, pidato-pidatonya membuat banyak orang merasa Soekarno itu mewakili suaranya mereka. Dan itu bikin mereka ikut tergerak. Ikut datang ke pertemuan-pertemuan dan ikut berjuang bersama. Jadi intinya, Soekarno bisa bikin orang biasa ngerasa ini suara kita. Bukan cuma suara orang pintar, sampai pidatonya menarik banyak orang untuk ikut bangkit lawan penjajah. Karena pidato-pidato itu bikin banyak orang sadar bahwa Indonesia sedang dijajah dan harus merdeka, mereka nggak cuma denger dan tepuk tangan aja ya guys. Banyak yang ikut mendukung pergerakan Soekarno dan PNI,
Partai Nasional Indonesia, Belanda saat itu penguasa kolonial yang mau mempertahankan kekuasaannya. Jadi, suara massa semacam itu sangat ditakuti, guys. Mereka takut rakyat bisa bersatu dan menuntut kemerdekaan secara besar-besaran. Karena pidato-pidatonya Soekarno makin populer dan membuat PNI makin besar, Belanda anggap itu ancaman serius buat keberlangsungan penjajahan mereka. Soekarno bersama pemimpin lain PNI ditangkap pada 29 Desember 1929 oleh pemerintah kolonial Belanda karena pidato dan aktivitas politik mereka dianggap berbahaya oleh Belanda. Saat Soekarno disidang di Pengadilan Bandung, Soekarno justru melakukan pembelaan terkenal yang disebut Indonesia Menggugat. Sebuah pidato panjang yang mempertanyakan sistem penjajahan Belanda dan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia juga punya hak untuk merdeka. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Ini makin nunjukin bahwa pidatonya memang bukan sekedar slogan, tapi seruan yang penuh isi dan alasan kuat untuk bebasan. Setelah sidang itu guys, Soekarno dihukum 4 tahun penjara di penjara Sukamiskin di Bandung. Tapi karena pidatonya mendapat perhatian besar dari media Belanda dan tekanan publik, beliau dibebaskan lebih awal pada 31 Desember 1931. Itu artinya, ketika beliau bicara di pengadilan dan di penjara, pidatonya malah makin menyebar dan makin bikin orang ngerasa dia adalah simbol perlawanan terhadap penjajahan. Setelah bebas dari penjara guys, pemerintah Belanda masih merasa khawatir bahwa Soekarno bisa terus berbicara dan menggerakkan massa. Karena itu, mereka memutuskan mengasingkannya supaya Soekarno jauh dari pusat politik. Supaya nggak bisa berkumpul rame-rame dan bicara di depan rakyat. Tahun 1931, Soekarno dibawa ke Ende, Pulau Flores, itu tempat yang jauh banget dari Jawa, supaya ruang geraknya itu dibatasi guys. Tapi penjara dan pengasingan gak bikin Soekarno diem guys, justru di situ pikirannya makin matang. Di Ende, Soekarno banyak merenung. Dari sinilah guys, lahir gagasan-gagasan besar tentang Pancasila dan dasar negara. Tahun 1938, karena kondisi kesehatan dan alasan lain, Belanda memindahkan ke Bengkulu, Sumatera. Di sana, Soekarno masih dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah kolonial. Tindakan mengasingkan itu bukan dipenjara di sel biasa ya guys, tapi mengirim Soekarno jauh dari pusat kehidupan politik supaya pidatonya nggak lagi mudah didengar oleh massa banyak. Tahun 1942, Jepang datang dan Belanda tumbang. Soekarno dibebaskan guys. Jepang memanfaatkan Soekarno untuk menarik simpati rakyat. Dan disinilah strategi Soekarno kelihatan guys. Soekarno bekerja sama secara terbatas dengan Jepang, bukan karena cinta Jepang, tapi karena melihat peluang kesempatan nyiapin rakyat menuju kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945, momen paling bersejarah pun terjadi. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kemerdekaan itu nggak langsung aman ya guys. Belanda kembali lewat sekutu, perang pecah di mana-mana. Soekarno harus memimpin negara yang baru lahir, tanpa kekuatan, tanpa ekonomi stabil, dan penuh ancaman. Soekarno bukan cuma presiden, tapi simbol perlawanan. Beliau keliling, pidato, menyatukan rakyat yang berbeda-beda suku, agama, dan daerah. Tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Setelah itu, tantangan baru muncul guys, yaitu perpecahan politik, pemberontakan daerah, dan tarik-menarik kepentingan global di era Perang Dingin. Soekarno kemudian menerapkan demokrasi terpimpin. Beliau pengen negara kuat dan gak diatur asing. Tapi sistem ini juga bikin kekuasaan makin berpusat. Di luar negeri guys, Soekarno jadi tokoh besar dunia. Beliau menggagas konferensi Asia Afrika 1955. Menyatukan negara-negara bekas jajahan. Soekarno dikenal dunia sebagai simbol anti-imperialisme. Tapi di dalam negeri, situasi makin rumit guys. Ekonomi memburuk,
konflik politik memanas. Puncaknya terjadi pada peristiwa 30 September 1965. Situasi kacau, kekuasaan Soekarno perlahan diambil alih guys. Soekarno diminta menyerahkan kekuasaan lewat Super Semar. Sejak saat itu guys, perannya makin dibatasi. Presiden pertama Indonesia itu akhirnya hidup dalam kondisi terasing di negerinya sendiri. Pidatonya dibungkam, pengaruhnya dicopot, dan pada akhirnya Ir Soekarno wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Beliau dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Baru setelah wafat, jasa-jasanya diakui secara penuh. Namanya diabadikan sebagai proklamator dan pahlawan nasional. Jadi guys, itu dia kisah tentang Ir Soekarno, seorang pemimpin yang hidupnya penuh badai, tapi dicintai rakyat, ditakuti penjajah, dikagumi dunia, tapi juga mengalami jatuh yang menyakitkan. Dari Soekarno guys, kita belajar satu hal penting, yaitu kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil keberanian, pikiran, dan pengorbanan. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian untuk video selanjutnya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Aziza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.